Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, saya akan meluruskan ya buat saudara-saudara kita yang mungkin menirukan edukasi yang saya sampaikan di channel Mubadar Besi, karena saya memberikan edukasi itu untuk menambah wawasan supaya saudara-saudara kita yang awam itu menjadi paham. Karena ada saudaraku yang menirukan bahasa saya, memberikan edukasi tentang Badar Besi Selonata. Itu memang dari petilasan Syekh Jangkung itu memang benar. Namun yang harus diingat saudaraku, Badar Besi Selonata itu punya ciri khas. Batunya ada motifnya kotak-kotak dan berukir yang sangat indah. Jadi batunya itu beda sama batu badar yang lainnya. Contohnya begini saudaraku, kalau kita cangkul itu kan gunanya buat menyangkul tanah, sedangkan parang itu bisa digunakan buat memotong kayu dan sebagainya. Masa cangkul itu dipakai buat memotong, kan tidak bisa. Seperti itu. Karena orang memberikan edukasi tentang batu Badar Besi Selonata, seharusnya barangnya itu ya Badar Besi Selonata, jangan barang yang lain. Jadinya nanti salah kaprah. Ya ibaratnya seperti cangkul tadi saudaraku. Masa cangkul itu dipakai buat memotong kayu seperti parang, kan tidak bisa. Seperti itu. Dan kalau nama benda bertuahnya itu beda, kan repot kalau menggunakan tuah dari benda itu sendiri. Yang harus diingat itu saudaraku, contoh, kalau barangnya benar Badar Besi Selonata, kan kalau kita gunakan ya tuah Badar Besi Selonata. Namun kalau barangnya itu beda tapi dianggap Badar Besi Selonata, tuah batunya tidak akan berfungsi saudaraku. Tidak, bahasanya tidak mau bekerja lah. Karena ya itu tadi, tidak pada tempatnya. Kurang lebihnya seperti itu. Dan dulu juga di daerah Pati saudaraku itu ada yang pernah belajar sama saya. Dia datang ke rumah waktu itu, minta tolong ke saya, merengek-rengek pengen diajari cara bikin gelang batu Badar Besi Selonata. Saking nggak teganya, akhirnya saya ajari saudaraku, bisa. Dan waktu berapa bulan kemudian, saya itu menyuruh murid saya, istilahnya mendatangi orang itu. Dan kata murid saya, orang itu tidak kenal sama saya saudaraku.
tidak kenal. Tapi pas orang itu datang lagi yang saya ajari bikin gelang itu, datang ke rumah saya lagi. Habis itu tak suruh masuk, akhirnya kan ya kita ngobrol lah bahasanya. Tak tanyai, Akang ini dari mana dan mau ada niat apa, kan seperti itu, atau punya keperluan sama saya apa. Orang itu kayaknya aneh, saudaraku. Loh, bukannya Gus sudah kenal sama saya, tetapi Akang kayaknya itu tidak mengenal saya. Padahal saya sudah pernah mengajari Akang tentang cara membuat gelang Badar Bisalonata. Loh, kok bisa begitu, Gus? Kemarin yang saya suruh ke tempat Akang itu sebenarnya murid saya, Kang. Memang niat saya itu untuk menguji Akang. Ternyata Akang orangnya seperti itu, ya tidak mengapa lah. Yang penting saya berusaha untuk baik ke semua orang. Namun kalau kebaikan saya disalahgunakan, ya tidak masalah. Akhirnya orang itu mungkin malu atau bagaimana, sudah nggak lama itu dia pulang. Semenjak itu nggak berani lagi ke tempat saya. Seperti itu. Dan saya juga sering melihat postingan di grup-grup Facebook itu. Ada yang menawarkan, katanya sih Badar Pulosani, rajanya Badar, rajanya besi. Itu juga menirukan edukasi yang saya berikan. Namun yang dimaharkan barangnya juga beda. Itu yang bikin salah kaprah, saudaraku. Kalau barangnya benar, saya itu tidak masalah. Kalau barangnya benar, saya tidak masalah. Karena apa? Ya karena untuk menambah wawasan biar saudara-saudara kita yang awam itu, yang mungkin belum tahu, biar supaya tahu dan lebih paham. Namun kalau barangnya nggak bener kan, ya kasihan orang-orang yang benar-benar pengen punya contoh seperti Badar Pulosani yang tadi itu yang saya sampaikan. Seperti itu, aku. Kasihan ya, bagaimana orang itu benar-benar kepengen punya Badar Pulosani, namun yang didapat barangnya beda. Kan ya kasihan. Seperti itu. Karena orang itu melihat benda itu kadang cuma sekilas, saudaraku, tanpa dipahami. Makanya kenapa saya sering memberikan edukasi supaya saudara-saudara kita yang awam itu menjadi paham. Itu kalau benar-benar menyimak atau dipahami dari batunya, pasti orang itu akan lebih paham daripada orang-orang yang menduplikat edukasi yang saya berikan. Seperti itu, saudaraku. Karena yaitu tadi, kalau Badar Pulosani itu di daerah Pati juga, saudaraku, itu belum banyak orang yang tahu. Kalau orang-orang tidak ahlinya, jarang yang tahu. Karena apa? Karena
belum pernah melihat barangnya langsung. Jadi sekiranya mirip ya dibilang itu, padahal bukan, saudaraku. Seperti itu. Karena di Pati itu jenis badar itu banyak sekali, saudaraku. Mungkin di tempat lain juga ada sih yang hampir mirip, namun dia punya ciri khas. Kalau badar Pulau Sani punya ciri khas sendiri, badar besi Selonatah punya ciri khas sendiri, sedangkan badar besi Malopati itu punya ciri khas sendiri. Jadi setiap benda itu punya ciri khas sendiri, saudaraku, yang harus dipahami itu. Ya semoga edukasi kali ini lebih bermanfaat ya buat saudara-saudara kita yang awam, supaya menjadi paham biar tidak keliru buat kedepannya. Karena sebenarnya banyak sih curhatan-curhatan yang seperti itu. Gus, saya mari badar bisa lonatah dari sana, namun barangnya kok beda ya sama yang punya Gus. Badar bisa lonatahnya itu beda, Gus. Ya kan saya bingung juga. Ya mau bagaimana lagi, pokoknya yang penting saya berusaha untuk berikan edukasi supaya saudara-saudara kita itu benar-benar paham, dan semoga edukasi yang saya berikan lebih bermanfaat ya buat saudara-saudara kita yang awam. Intinya seperti itu. Oke saudaraku, mungkin cukup sekian dulu ya edukasinya kali ini. Yang harus diingat, kalau cari barang, carilah sama yang ahlinya, sama yang pakarnya. Intinya itu saudaraku, biar tidak keliru. Oke saudaraku, cukup sekian dulu. Salam rahayu-rahayu, salam hormat saya, Gus Edi.